Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Yusti Nurhayati dalam mata pelajaran Matematika kelas 10. Hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Simak baik-baik ya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah: pertama, menganalisis barisan dan deret aritmatika. Kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menghitung barisan dan deret aritmatika menggunakan konsep dengan cermat. Peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Peserta didik dapat menyelesaikan hasil perhitungan masalah barisan dan deret aritmatika menggunakan konsep dengan cermat. Pola bilangan. Nah, di sini kita punya angka 2, 3, dan 4. Jika pola tersebut dilanjutkan, maka akan menghasilkan apa? Ya, kita lihat di sini ya. Ada angka 2, 3, 4. Jika kita lanjutkan, maka akan mendapatkan nilai 5, 6, dan 7. Artinya, di sini tiap bilangan bertambah 1. Ya, seperti itu ya. Jadi bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Artinya, pola bilangan tersebut bertambah 1 atau plus 1. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Konstanta itu biasanya disebut dengan beda atau B. Rumus aritmatika. Nah, di sini ada UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Keterangannya, untuk UN di sini namanya adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Sedangkan N-nya di sini adalah banyak data yang ditanyakan atau diinginkan. Berikutnya, suku pertama barisan aritmatika. Suku pertama adalah bilangan pertama atau urutan pertama dari bilangan barisan aritmatika. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Contohnya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi untuk suku pertamanya ini bernilai 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Beda barisan aritmatika. Selisih setiap suku pada barisan aritmatika disebut beda. Contohnya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan seterusnya. Nah, di sini jarak antara 2 ke 3 adalah plus 1 dan berikutnya juga sama plus 1. Artinya untuk rumus bedanya adalah UN dikurangi UN-1 atau beda sama dengan UN dikurangi UN-1 dibagi hasil UN dikurangi hasil UN-1. Nah, agar lebih mudah, kita cukup lihat saja di sini suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 3 dikurang 2 artinya 1. Nah, berikutnya contoh 1. Diketahui barisan aritmatika 1, 3, 5, 7. Tentukan nilai A, nilai B, dan suku ke-10. Penyelesaiannya diketahui, barisan aritmatikanya kita tulis kembali, ditanyakan suku pertama, beda, dan suku ke-10. Cara menjawabnya, nah pertama kita lihat di sini, A-nya 1, ini suku pertama, B-nya dari mana? Suku kedua kurangi suku pertama. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Berikutnya kita masukkan pertanyaan untuk U10. Nah, di sini U10 ya. A tambah N min 1 kali B. A-nya 1 masukkan, ditambah N-nya 10 karena suku ke 10 yang ditanyakan, dikurang 1 itu rumus, B-nya adalah 2.
1 ditambah 10 kurang 1 adalah 9 dikalikan dengan 2. 9 dikali 2 18 ditambahkan dengan 1 jadi 19. Artinya untuk A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 2, dan suku ke-10 bernilai 19. Contoh kedua, diketahui barisan aritmatika 2, 4, 6, dan seterusnya sampai dengan 224. Pertanyaannya, banyak suku pada barisan tersebut adalah? Penyelesaiannya, diketahui barisan aritmatika yang tadi kita tuliskan kembali, ditanyakan banyak suku atau n-nya. Nah, kita lihat di sini. B-nya kita cari dulu adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, untuk A-nya sendiri ini bernilai 2 ya, dari sini suku pertama. Kemudian untuk rumusnya sama, tinggal kita masukkan. UN-nya di sini suku terakhirnya adalah 224. Sama dengan A-nya 2 ditambah N kurangi 1 dikalikan dengan 2. Nah, di sini kita belum tahu N-nya berapa. Kita hitung dulu, 224 sama dengan 2 ditambah. Nah, ini N dikalikan 2 berarti 2N. Min 1 dikalikan 2 menjadi min 2. Nah, ini ada 2 dikurang 2 berarti 0, berarti habis. 224 turunkan ke bawah, 2N turunkan ke bawah. Jadi untuk mencari nilai N, kita tinggal bagi saja 224 dibagi 2 seperti ini, maka N-nya bernilai 112. Jadi banyak suku pada barisan aritmetika tersebut adalah 112. Artinya angka 2, 4, 6, dan seterusnya jika diteruskan sampai dengan 224 akan ada 112 bilangan. Contoh ketiga, diketahui U3 sama dengan 6, U5 sama dengan 10. Tentukan nilai U20. Nah, di sini cara penyelesaiannya, U3 adalah 6, U5 adalah 10. Ditanyakan U20. Cara menjawabnya, kita cari dulu B-nya. Ini 10 dikurang 6 dibagi 5 kurangi 3 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berikutnya, U3 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan dengan B. Nah, di sini U3-nya adalah 6, A-nya ditambah 3 kurang 1 kalikan dengan 2. Kemudian 6 turunkan lagi, 3 kurang 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, 6 dikurang 4 sama dengan A tambah 4 kurang 4. Jadi A-nya adalah 2. 6 kurang 4 sama dengan 2, ini 4-nya kurang 4 jadi 0, A-nya turunkan ke bawah. Artinya B-nya 2, A-nya juga 2. Jadi untuk U20-nya, nah tinggal kita masukkan saja seluruhnya menghasilkan angka 40. Jadi nilai U20 adalah 40. Contoh keempat, rumus suku ke N yang sesuai dengan barisan aritmetika 2, 5, dan 8 adalah, diketahui barisan aritmetika, ditanyakan rumus suku ke N. Nah, di sini A-nya adalah 2, B-nya 5 kurang 2 adalah 3. Dari hasil tersebut, ini rumus umum, kita masukkan kembali. UN sama dengan A-nya 2 dari sini, N-nya kita tidak ketahui, dikurang 1, B-nya adalah 3. UN sama dengan 2, turunkan lagi, ditambah N kali 3 adalah 3N dikurang 2. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Jadi untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan negatif 1 ditambah 3N. Ya, materi berikutnya adalah deret aritmatika. Perhatikan barisan berikut ini. 3, 6, 9, dan seterusnya sampai dengan UN. Jika kita jumlahkan barisan tersebut, terbentuklah deret aritmatika sebagai berikut. Nah, perbedaan dari penulisan yang atas dengan yang bawah, yang atas menggunakan tanda koma, sedangkan yang bawah menggunakan tanda jumlah. Jadi, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan dari barisan aritmatika. Sekali lagi, deret itu berarti jumlah. Berikut rumus untuk mencari deret aritmatika.
Ada dua pemilihannya, bisa Sn sama dengan N dibagi 2 kali dengan 2A ditambah dikali dengan N-1 kali B. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A tambah UN. Contoh 5, diketahui suatu deret aritmatika 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan ditambah UN. Tentukan nilai A, nilai B, dan jumlah sampai suku ke 100. Ini penyelesaiannya, diketahui deret aritmatika kita tulis ulang, ditanyakan suku pertama atau A, nilai B atau beda, dan jumlah sampai suku ke 100. Cara jawabnya, kita lihat di sini, suku pertama adalah 1 dari sini, dan bedanya adalah 2, yaitu 3 kurang 1. Nah, di sini cari nilai jumlah suku sampai dengan suku ke 100, kita memasukkan nilainya N per 2 berarti 100 bagi 2, 2 kali A berarti 2 kali 1, N-1 berarti 100 dikurang 1 dikali B-nya adalah 2. Kita selesaikan dulu, 100 dibagi 2 sama dengan 50, 2 kali 1 sama dengan 2, 100 dikurang 1 adalah 99, kalikan 2 menjadi 198. 198 tambah 2 menjadi 200, kalikan dengan 50. 200 dikali 50 adalah 10.000. Jadi nilai A 1, B-nya 2, dan S100-nya adalah 10.000. Contoh 6, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Jumlah 16 suku pertama deret tersebut adalah, cara penyelesaiannya, diketahui U3 sama dengan 24, U6 sama dengan 36. Ditanyakan jumlah 16 suku pertama. Nah, di sini kita cari dulu nilai B. Di sini 36 dikurangi 24 berarti yang ini ya, suku ke-6 dikurangi suku ke-3. Kemudian dibagi 6 dikurang 3. 6-nya dari mana? Ini 6 dan ini 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Cara mencari nilai A, tinggal masukkan rumus. Nah, seperti ini. Dapat A-nya adalah 16. Jadi jumlah suku sampai dengan 16 suku pertama tinggal masukkan ke rumus. 16 bagi 2, 2 kali 16 ditambah 16 dikurang 1 kali 4. 2 dikali 16, 32. 16 dikurang 1, 15 dikalikan 4. 15 kali 4, 60. Tambahkan 32 jadi 92 kali 8 menjadi 736. Jadi jumlah 16 suku pertama pada deret tersebut adalah 736. Contoh 7, rumus suku ke N yang sesuai dengan deret 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya adalah, pertama cari dulu nilai A yaitu 3, B-nya adalah 6 kurangi 3 sama dengan 3. Nah, untuk rumus Sn-nya, ini tinggal kita masukkan. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah N-1 dikali B-nya 3. Nah, di sini N dikali 3 sama dengan 3N, negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Yang di dalam kurung 6 dikurangi 3 menjadi 3, sedangkan 3N turunkan ke bawah. Sampai sini sebetulnya sudah benar, tapi jika kita ingin menyelesaikannya, maka yang di dalam kurung dikalikan dengan N per 2. 3N kali N, 3N pangkat 2. 3 dikali N adalah 3N per 2 seluruhnya. Jadi rumus suku ke N, rumus ke N dari deret tersebut adalah Sn sama dengan 3N pangkat 2 tambah 3N dibagi 2. Berikutnya, aplikasi barisan dan deret aritmatika. Contoh 8. Suatu perusahaan memproduksi 1000 barang pada tahun pertama. Setiap tahun perusahaan tersebut menaikkan produksinya sebesar 200 satuan barang. Banyaknya produksi pada tahun ke-10 adalah, nah ini diketahui berarti A-nya atau suku pertamanya 1000 dari sini. B-nya 200, kenaikan setiap tahunnya yaitu 200. N-nya adalah 10, yang ditanyakan banyak produksi tahun ke-10. Ditanyakan adalah U10. Tinggal kita jawab, UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan dengan B. A-nya 1000, N-nya 10 kurang 1, B-nya adalah 200. 10 dikurang 1 adalah 9, kalikan dengan 200 menjadi 1800.
lalu tambahkan dengan 1000, menghasilkan angka 2800. Jadi banyaknya produksi pada tahun ke-10 adalah 2800 unit barang. Contoh 9. Setiap awal bulan, Andri menabung sejumlah uang di bank dengan besar selalu naik. Bulan pertama menabung Rp10.000, bulan kedua Rp12.000, bulan ketiga Rp14.000, dan seterusnya. Jumlah tabungan Andri setelah 10 bulan tanpa bunga adalah, di sini penyelesaiannya kita tentukan dulu nilai A, yaitu tabungan pertama Andri ya, 10.000, dan bedanya adalah jarak kenaikan tiap bulannya yang selalu tetap, yaitu 12.000 dikurangi 10.000 menjadi 2.000. N-nya adalah 10 atau jumlah tabungan setelah 10 bulan atau S10. Ini rumusnya kita masukkan. N-nya 10 dibagi 2, kemudian 2 kita turunkan, A-nya adalah 10.000, N-nya adalah 10 kurang 1, B-nya adalah 2.000. Di sini 2 dikali 10.000 adalah 20.000, kemudian 10 kurang 1 menjadi 9, kalikan 2.000 jadi 18.000, tambahkan dengan 20.000 menjadi 38.000, lalu dikalikan dengan 5 menjadi Rp180.000. Jadi jumlah tabungan Andri setelah 10 bulan adalah Rp180.000. Contoh 10. Di suatu gedung serbaguna terdapat 20 baris kursi. Pada baris paling depan tersedia 20 kursi. Baris belakangnya memuat 3 kursi lebih banyak dari baris depan. Tentukan banyak kursi pada baris ke-15 dan jumlah kursi di dalam gedung serbaguna tersebut. Nah, sini diketahui berarti A-nya adalah 20, B-nya 3. 3 dari mana? Nah, di sini pada baris paling depan tersedia 20 kursi dan baris belakang memuat 3 kursi lebih banyak. Berarti perbedaannya adalah 3. N-nya adalah 20. Ya, kita lihat di sini banyak kursi pada baris ke-15 atau U15 dan untuk jumlah kursi pada sampai dengan suku ke-20. Cara jawabnya, untuk mencari banyak kursi pada baris ke-15, kita masukkan rumus UN. Sini N-nya adalah 15. 20 ditambah 15 kurangi 1 dikali 3. 15 kurang 1 adalah 14, kalikan 3 menjadi 42, tambahkan dengan 20 menjadi 62. Jadi banyak kursi pada baris ke-15 sebanyak 62. Nah, untuk jumlah sampai dengan baris ke-20, ini masukkan rumusnya. 20 N-nya bagi 2, 2 kali A-nya 20 berarti 40, N-1, 20 kurang 1, 19, kalikan 3, 57, tambahkan 40 menjadi 97, kalikan 10 menjadi 970. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-15 ada 62 dan jumlah kursi sampai dengan baris ke-20 adalah 970 kursi. Nah, untuk lembar kerja peserta didik yang ke-10 atau LKPD 10, ini di sini LKPD 10 berupa soal pilihan ganda, kemudian soal LKPD 10 diisi di Google Form dengan link sebagai berikut. Jadi nanti isi linknya di sini. Kalian tinggal memilih option A, B, C, D, E-nya. Ketentuan pengerjaan, isi absen kehadiran pada link Google Classroom. Kerjakan LKPD 10 tentang barisan dan deret aritmatika pada link Google Form yang sudah tersedia. Kemudian, screenshot nilai yang didapat, lalu upload ke laman Classwork Matematika pada Google Classroom masing-masing. Untuk hari ini, Bu cukupkan sekian penjelasannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.